Bentar. Oke, buat Pak Dava, ada pertanyaan apa nih Pak yang bisa kita diskusikan? Baik Pak, mungkin saya ingin menanyakan satu hal dulu Pak, Mhm. terkait pada job street ya, ada kita kan ketika mau ngapli sebuah lamaran di job street, itu kan ada suruh mengirim resume ya Pak, resume dan Mhm. sebagainya ya Pak ya. Nah, itu lebih baik lewat PDF apa lewat file doc ya Pak? Soalnya kata teman saya lebih baik file doc, katanya lebih terbaca kalau CV ATS gitu. Itu seperti apa ya Pak O- penjelasannya Pak? Oke, saya jawab dulu Pak. Ini pertanyaan ini jarang muncul, tapi saya sampaikan. Jadi banyak teman bilang bahwa format filenya itu apa, biar terbaca oleh sistem ATS. Ya. Sebenarnya Pak, banyak ya alternatif macam-macam. Jadi Bapak kalau cari Hmm, referensi luar negeri itu macam-macam. Ada yang bilang hmm, PDF, ada yang bilang doc gitu ya, atau dibikin TIFF hmm, gitu, itu hmm. dan lain-lain. Nah, bagi saya akan menyarankan bikin PDF saja gitu. Oke. Tapi kata teman saya PDF susah dibaca. Nah, saya sampaikan nih Pak, file PDF itu ya cara biar bisa dibaca oleh sistem ATS, mungkin Bapak udah belajar ya, biar lebih mudah tuh apa? Tidak ada tabel, tidak ada dibikin kolom, nggak dibikin text Hmm, box, nggak ada simbol-simbol dan lain-lain gitu ya. Mungkin Bapak udah paham semacam itu ya. Lebih hmm. direkomendasikan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, kata kuncinya biar muncul lewat kata kerja dan lain-lain. Tapi ada orang yang lupa. Apa Pak? Jadi, kalau misalkan file PDF-nya udah jadi, kan filenya Bapak yang dikirim saya itu nanti di sesi detail saya bahas ya. Itu kan ATS friendly. Nah, cara nge-QC-nya nggak cuma itu doang. Tapi apa Pak? Bisa nggak setiap kata yang sudah dikonversi di file PDF itu bisa diblok nggak? Nah, Oh, gitu. Banyak orang lupanya di situ. Karena saya sampai detik ini belum lihat ada orang yang bikin pembelajaran ke arah sana gitu. Saya coba cari kreator-kreator yang memang memang kreator gitu ya, atau yang edukator. Saya belum pernah menemukan itu. Jadi salah satu cara ngeceknya itu, tahu kan ya Pak, bisa diblok. Misalkan gini, kan teks semua tuh. Kata ya. pertama Bapak blok, cara ngisunya gini. Kata pertama Bapak blok, di drag aja. Terus habis itu Bapak di drag ke bawah. Kalau Oke. cara ngebloknya itu bisa kiri ke kanan, pojok terus enter kiri ke kanan urut gitu, itu atas friendly mudah nge-scan-nya. Gitu. Baik. Jadi sampai di sini apa? Ada nggak file PDF yang nggak bisa dibaca? Ada. Paling gampang apa? Gambar di PDF-in. Itu contoh penyakit-penyakit teman-teman yang biasanya, mohon maaf, via Canva. Jadi diekspor gambar PDF atau JPG, habis itu dikonversi jadi PDF. Simbol aja, ya logo-logo gambar aja, itu kan kalau mau ATS friendly kan dihilangkan. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau CV-nya formatnya udah ATS, tapi diekspor dari suatu tempat yang saya sebut contohnya Canva, bentuknya gambar, gambar tadi di PDF-in. Artinya kan semuanya ini jadi gambar, Pak. Gitu. Jadi ya susah dibaca akhirnya, lebih susah dibaca. Gitu. Jadi jangan sampai gambar di PDF-in. Jadi nanti kalau ada teman yang bilang bahwa jangan di PDF-in, nanti Bapak tahu cara jawabnya. Bisa, asal bisa di drag. Dragnya urut. Nah, ini salah salah nomor 2 lagi. Jadi kesalahan utama nomor 1 adalah kebanyakan gambar di PDF-in. Jadi semuanya ini nganggep udah format ATS friendly, padahal gambar semua. Jadi nggak bisa optimal. Itu yang nomor 1. Kesalahan yang nomor 2, biasanya yang suka kelewat adalah menggunakan text box. Jadi sebenarnya kalau Word di PDF-in bisa nggak? Bisa. Coba aja kalau nanti Bapak punya bikin CV pakai Word, PDF-in itu bisa di drag semua. Nah, tapi PDF yang berasal dari Word contohnya, yang semacam apa? Ya yang Bapak mainannya cuma ngetik enter ngetik enter ngetik enter terus disusun formatting yang benar, tidak pakai text box. Kenapa kalau tidak pakai text box? Insert text box gitu loh Pak. Jadi banyak orang kan Ya. insert text box. Karena text box itu bisa di drag urut selama itu masih di dalam text boxnya. Begitu keluar text box, loncat nanti. Jadi Bapak baru ngedrag dikit loh, kok ini udah keblok. Bapak ngedrag ke bawah lagi loh, ini kok hilang, yang ini keblok gitu-gitu. Jadi walaupun pakai Word pun bisa kurang optimal. Kalau misalkan satu tadi main text box.
Yang kedua, main kolom, ya kan? Gitu. Jadi saran saya, daripada nanti Bapak tadi maksudnya bagus ya, bahwa di Word itu boleh, di PDF boleh. Tapi kalau alasannya nanti jadi kurang kebaca, saya pribadi yang kurang setuju. Karena tadi pakai Word pun juga ada celahnya. Kalau Anda kayak begitu cara mainnya gitu ya. Tapi kenapa kok saya lebih merekomendasikan via PDF? Karena misalkan biar kalau dibuka di versi yang beda tetap nggak kerubah gitu Sama formatnya. ya. Kalau Word ya, kalau beda versi ke versi yang tua gitu kan, spasinya hilang lah, nggak acak-acakan lah dan lain-lain. Terus yang kedua adalah mudah untuk apa ya namanya ya, digabung-gabungkan dengan file-file lain. Kan tidak semua CV itu dikirim CV saja. Kadang satu file PDF itu digabungkan dengan file-file lain gitu. Misalkan Bapak ingin follow up via email. Nah, itu juga akan lebih mudah gitu. Bacanya juga enak gitu. Terus kalau nggak sengaja kepencet-pencet, nggak ke format gitu, Pak. Kalau Word kan salah pencet kadang bisa. Ya kita antisipasi dari itu aja. Sehingga saya pribadi akan menyarankan pakai PDF dengan cara yang benar. Gitu ya, Pak Dava ya. Udah kegambar ya harus gimana ya. Baik, Pak. Berarti Oke. mungkin saya menambahkan apa ya? Hmm. Berarti Hmm. maupun file itu di PDF kan, kalau kita buat di Word-nya pakai tadi textbox dan sebagainya nggak apa-apa, Pak. Jangan pakai Asal textbox, itu Pak. Pakai enter 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 aja mainnya nanti. kalau pakai table, Pak. Tabel nggak usah. Oh, saya selama ini pakai table itu. Selama ini kemarin. Tanpa Oke. simbol, tanpa textbox, tanpa tabel, tanpa gambar. Kecuali ATS friendly boleh pakai foto. Gambar boleh. Tapi bukan simbol-simbol yang di info. Kali foto bisa nggak? Bisa. Nanti Bapak insert fotonya. Nanti fotonya diklik kanan, wrapping, text wrapping gitu loh, Pak. Gitu. Nanti Bapak pilih yang wrap gitu, pilih yang square. Jadi gambar bisa Bapak geser-geser tanpa mempengaruhi urutan katanya. Itu boleh. Cuman gambar ya paling nggak cuma foto aja gitu. Kalau ETS friendly Baik, nggak Pak. ada fotonya boleh nggak? Silahkan. Cuman balik lagi. Ini sebenarnya plus minusnya sih. Jadi ada aturan ETS friendly global, ada yang versi lokalnya gitu. Di Indonesia ini tuh kayak foto aja kadang bisa dianggap diutamakan atau direkomendasikan gitu, Pak. Kenapa? Karena first impression banget ini. Di Indonesia tuh banyak sekali informasi-informasi yang dalam tanda kutip kelihatan harus dicantumkan. Padahal kalau Bapak lamar keluar negeri nggak ada. Nah, salah satunya adalah foto. Kayak gitu. Itu sebenarnya bukan bagian yang wajib ada di CV. Karena itu masih ada pro kontra. Tim pro itu bilang ya kita butuh foto. Untuk apa? Biar kita tahu first impression-nya gimana, bagaimana dia penampakannya sebelum nanti ketempelan nama brand perusahaan kita ibaratnya kayak gitu. Tapi ada yang versi kontranya. Wah, itu salah satu bagian atau elemen yang ada di CV yang bisa menyebabkan subjektivitas kayak gitu kan. Diskriminatif. Nanti kalau nggak good looking gini, kelihatan tua gini, mohon maaf kalau di wajah ada cacat jadi begini dan lain-lain. Itu nanti jadi ke arah sana. Jadi nggak murni menilai dari kemampuan si orangnya. Nah, gitu-gitu. Nah, karena ada pro kontra ini, makanya kalau aturan globalnya foto itu nggak usah ada. Tapi balik ke Indonesia gitu. Itu tuh kayak memang nggak wajib, tapi kalau memang bisa dicantumkan ya silahkan cantumkan. Mau jadikan satu dengan CV boleh, mau dilampirkan sebagai suatu pas foto atau foto full body, nggak apa-apa. Terlebih posisi yang Bapak lamar itu memang membutuhkan penampilan khusus gitu. Kalau ya mulai pokoknya yang kayak sales gitu ya, yang ketemu sama orang gitu kan, pramugari, pramugara, SPG, SPB, terus resepsionis, sekretaris, aspri gitu-gitu, ada penampilan-penampilan itu nggak apa-apa gitu. Oke, Baik, Pak. gitu Pak. Baik, Jadi Pak. jangan pakai Eh, tabel Pak. walaupun tabelnya dihilangin ya, Pak. Soalnya kan kemarin tuh maksud saya tuh sengaja pakai tabel tuh, tapi dihilangin karena biar rapi gitu kalimatnya gitu. Itu juga Oh ngaruh ya, Pak? Ternyata, Pak. Dan iya, tapi balik lagi gini, jangan sampai ya setelah keterangan saya ini hmm, Bapak punya persepsi bahwa CV itu harus ATS friendly, nggak juga. Jadi hmm, sampai sekarang nih, ini bulan Februari 2023, ATS friendly sama tipe kreatif tuh masih sama-sama bagus. Tinggal skenario-nya aja. Silakan Bapak gunakan sistem atau CV ATS friendly pada saat Bapak apa? Melamar kerja yang dalam tanda kutip kelihatan menggunakan sistem ATS. Misalkan apa? Misalkan kayak lewat job portal gitu, lewat LinkedIn yang Bapak tinggal klik 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 gitu.
yang kapanpun Bapak bisa ngirim, nggak ada namanya ngirim harus di jam kerja, harus di hari kerja gitu. Yang lokernya akan selalu beredar 24 jam gitu. Atau website perusahaan yang nggak ada pembatasan. Itu pakai sistem ATS gitu. Jadi silahkan pakai CV ATS. Tapi kalau Bapak ngirim lamarannya via email gitu ya, atau dikirim langsung ke rekruternya, jadi dibaca langsung sama rekruternya, dikirim via WA-nya beliau atau WA-nya kantor, terus kadang lewat Google Form gitu, nggak harus pakai ATS friendly, sehingga pakai tabel tadi ya nggak apa-apa. Nah, ini kita balik lagi gitu. Tapi, nah balik lagi, ada tapi lagi. Kalau misalkan Bapak tipenya, saya tuh nggak mau ribet kebanyakan format CV, saya pengen satu aja bisa bekerja di semuanya. Nah, saran saya ATS friendly. Karena ATS friendly mau dikirim via email juga oke gitu. Gitu, Baik, Pak. Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin selanjutnya, Pak, sebenarnya dalam pembuatan CV itu yang bagus dilihat perusahaan itu kita harus pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia sih, Pak? Nah, kenapa saya menanyakan gitu? Soalnya teman-teman saya tuh pada bilang ada yang pakai bahasa Inggris dapat maksudnya dapat lamaran cepat, ada yang pakai bahasa Indonesia lamaran cepat. Nah, terkendala saya kan buat pakai bahasa Inggris ya, Pak. Nah, terkendala saya itu grammar dan sebagainya ya, takutnya si grammarnya itu masih salah gitu. Itu gimana Pak tipsnya gitu Pak? Apakah Indonesia, apakah bahasa Inggris gitu yang terbaik Pak? Seperti itu Pak. Ya, nanti Bapak dalami di channel YouTube saya ya, saya jelaskan dulu di sini, tapi nanti kalau misalkan ada yang kelewat, saya takutnya gitu. Jadi ada hierarki penggunaan bahasa, urutan penggunaan bahasa. Urutan paling tinggi, CV itu harus bahasa apa, adalah gunakanlah bahasa yang diminta langsung di dalam info lokernya apabila ada. Jadi nanti Bapak akan menemukan suatu lowongan pekerjaan di mana arahannya itu tidak hanya sekedar silahkan mengirimkan dokumen gitu. Tapi nanti Bapak akan menemukan kayak silahkan mengirimkan dokumen maksimal sekian MB berbahasa Inggris ke sini, misalkan gitu. Itu Bapak akan menemukan loker-loker begitu. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan di mana bahasanya udah diatur langsung di dalam info lokernya, itu ikuti aja. Apapun bahasanya, dia nyuruh pakai bahasa apa. Kayak gitu. Itu udah diatur langsung. Nah, ya, yang nomor 2, diatur langsung ini nggak sekedar ditulis kayak gitu. Ada bahasa yang diatur langsung tuh apa? Kita orang Indonesia nih, ada poster loker semuanya bahasa Mandarin, gitu. Dan itu ada beberapa kata yang pakai bahasa Indonesia, gitu. Apa terus dalam kurung penempatan Indonesia misalkan gitu. Contoh. Tapi mayoritas menggunakan bahasa lain atau kadang bahasa Jepang semua gitu. Itu secara nggak langsung tuh kayak disuruh langsung. Disuruh berarti Bapak bisa itu. Gitu. Oke. Jadi itu ikuti dulu. Jadi ikut urutan teratas adalah gunakan bahasa sesuai dengan yang diminta secara langsung kalau ada. Urutan nomor 2, kalau nggak ada, kalau nggak ada, saran saya adalah Bapak cari kesempatan pamer kemampuan bahasa asingnya. Contoh, ada lowongan pekerjaan, gitu kan? Lowongannya itu bahasa Indonesia, oke? Kerjaannya jadi misalkan apa? Sales gitu, sales international sales gitu. Lokernya pakai bahasa Indonesia. Di situ kualifikasinya tuh macam-macam, pria wanita, pendidikan minimum ini gini. Tapi di situ ada tulisannya mampu berbahasa Inggris aktif gitu. Nah, sekarang balik lagi. Lokernya pakai bahasa Indonesia, kualifikasi yang dibutuhkan itu orang itu harus bisa bahasa Inggris. Nah, kira-kira Bapak harus bahasa apa? Nah, itu. Bapak harus melihat ini sebagai suatu peluang Bapak untuk pamer. Dia minta orang yang fasih berbahasa Inggris. Fasih itu mungkin secara lisan dan tulisan. Saya di awal nggak bisa promosiin kemampuan lisan saya, tapi dari lamaran dan CV saya ini, saya bisa mempromosikan saya bisa secara tulisannya. Nah, Bapak harus melihat celah-celah kayak gitu. Atau misalkan hasil riset, misalkan ini perusahaannya tuh multinasional, timnya tuh nggak cuma tim Indonesia aja, ada kemampuan bahasa asing tertentu yang menjadi pendukungnya, gitu kan? Berdasarkan riset pribadi Bapak terhadap perusahaan, entah itu lewat website, lewat sosial media, atau lewat berita gitu. Sehingga Bapak memutuskan, wah ini kalau saya bisa mamerin saya jago bahasa asing, saya fluent bahasa asing tertentu, nilai plus bagi saya. Nah itu Bapak harus membaca itu. Tapi kalau di arahan nggak ada, Bapak nomor 2, Bapak juga nggak ngelihat ada peluang promosi. Urutan nomor 3,
gunakan bahasa yang sama dengan lokernya. Gitu. Lokernya bahasa Indonesia, ya udah kirim bahasa Indonesia gitu. Lokernya bahasa Inggris, kirim bahasa Inggris. Tapi urutan ketiga, kalau Bapak nggak bisa, misalkan lokernya tulisannya bahasa Inggris, kok saya juga nggak bisa bahasa Inggris, maka ambil urutan keempat atau terakhir. Gunakanlah bahasa yang Anda bisa dan terbiasa. Kayak gitu. Itu urutannya. Jadi gunakan bahasa yang diminta kalau ada. Kalau nggak ada yang diminta, langsung di lokernya cari celah promosi biar ini loh kelebihan saya juga jago suatu bahasa asing. Kalau nggak ada, gunakan bahasa yang setara. Bahasa setaranya untung bahasa Indonesia. Kalau bahasa asing juga saya nggak bisa, ya udah gunakan Anda, gunakan bahasa yang bisa dan terbiasa. Gitu. Jadi kalau ada yang teman bilang, udah gunain aja bahasa yang kamu bisa, artinya Bapak itu disarankan ke urutan nomor 4. Poin nomor 4. Udah gunakan bahasa yang sama aja sama lokernya. Kalau kebetulan bahasa yang sama dengan lokernya itu, jadi poin 3 dan poin 4 itu sama, ya bagus gitu kan. Tapi kalau gunakan bahasa yang sama, tapi bahasa Inggris ini gitu. Berarti teman Bapak ngarahin ke nomor 3 itu. Nah, saran saya adalah coba upayakan dari urutan tertinggi dulu. Ada nggak, kita harus jeli membaca lokernya kan, ada nggak permintaan khusus? Permintaan berbeda diminta secara tertulis nggak ada. Atau secara dari bahasa lokernya nggak ada. Ada nggak celah kita promosi gitu. Jangan buru-buru langsung ke poin nomor 4. Kenapa? Suka nggak suka, Bapak akan dibandingkan dengan kandidat lain. Bapak bukan pelamar tunggal. Jadi kalau misalkan saya beli bakso harganya sama, yang satu toppingnya dikit, satu toppingnya banyak, gitu, porsinya lebih banyak, harganya sama, ya rasanya juga sama-sama enak, ya saya akan ambil yang ini misalkan kayak gitu. Gitu. Jadi karena kita harus menyadari bahwa kita tuh bukan kandidat tunggal, dan kita akan dibandingkan sehingga kita harus mengupayakan yang terbaik dulu. Kalau kita masih merasa belum bisa mengupayakan yang terbaik ini gimana? Ya udah, upayakan yang terbaik misalkan urutan teratas ini dalam jangka menengah. Jangka pendeknya Bapak ambil yang bisa dan terbiasa dulu. Buat apa? Bapak punya waktu untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing. Artinya loker-loker yang Bapak tuju membutuhkan kemampuan bahasa asing itu. Jadi setiap harinya sambil Bapak ngelamar kerja, Bapak juga pengembangan diri. Salah satu poin pengembangan diri adalah bahasa asing tersebut gitu, bukan dihindari gitu. Gitu ya Pak ya, urutan penggunaan bahasanya ya gitu. Oke. Baik, Pak. Hmm, Baik, Pak. Mungkin saya ingin bertanya lagi, Pak. boleh. Ini Bapak dari Terkait, tadi nunduk kayak catatannya panjang gitu ya Pak ya? Gawat sih. saya kan enggak, sebenarnya kemarin juga merhatiin channel Bapak ya, cuma nggak Ah, terlalu semuanya gitu, Pak. oh Mungkin ada enggak. pertanyaan yang belum saya penasaran gitu, Pak. Hmm. Makanya saya tulis dulu ketemu Bapak kan sekalian Boleh, gitu. boleh nggak apa-apa Pak gitu. Itu memang ngacak-ngacak ya Pak. Jadi kalau Bapak belajarnya cuma langsung dari video sharing sama teman-teman, nanti takutnya Bapak bingung. Jadi kalau nanti mau belajar, buka di playlistnya. Playlist biasanya tuh yang saya arahkan tuh FAQ seputar karir gitu. Itu yang ditonton pertama gitu. Tapi nggak apa-apa. Silahkan Pak, Bapak udah Pak. nemu apa gitu. Kadang kalau Baik, nggak Pak. ditanya saya Terkait lupa. Oh. Iya, terkait ini Pak, sistem screening ATS ya Pak ya, maksudnya screening CV gitu Pak ya, kayak skor Mm-mm, CV, mm-mm. itu kan saya ada pengalaman dari teman saya itu bilang bahwa lebih baik di CV-nya itu di screening dulu atau dikasih skor dulu apa gimana gitu di website, dicek skor. Nah, ketika saya cek skor punya saya kan lumayan terendah Pak, di bawah 30. Nah, Tapi saya lolos cek, gitu. eh Nggak, nggak tahu nggak saya sebenarnya tebak aja. 30 ya, Terus? dia 30, cuma teman saya itu di atas 50 Pak. Tes 50. Nah, saya nyoba pakai format yang sama. Maksudnya saya minta formatnya dia, cuma saya ganti dikit kalimatnya itu ketika saya screening lagi dengan kalimat saya, itu tetap rendah juga. Itu kenapa ya, Pak? Nah, intinya itu parameter-parameter ketika men-screening CV itu apa aja gitu yang dilihat gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi gini ya Pak ya. Mm. Setiap info locker itu pasti punya kata kunci. Oke. Nah, kata kunci untuk masing-masing posisi yang beda itu kualifikasinya beda. Jadi gini, posisi tertentu, role tertentu itu kan butuh orang yang mampu ini. Nah, di dalam tanggung jawabnya nanti mampu ini tuh ada kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci itu yang ibaratnya saya pegang nih di satu tangan. Ya kan? Nah, nanti dari CV Bapak saya ekstrak muncul kata kunci juga. Gitu kan. Kata kunci dari kualifikasi yang ada di dalam locker dan kata kunci yang ada di CV nanti saya bandingkan kecocokannya, namanya korelasi. Korelasi ini nanti rentang persentase dari 0 sampai 100%. Nah,
Saya tadi kenapa saya bilang gitu? Karena pernah ada yang nanya, saya pernah nguji sama temen skor sama-sama ATS friendly di suatu platform. Skor saya rendah, skor teman saya tinggi. Lamaran saya ini saya gunakan di platform itu. Kenapa panggilan saya lebih banyak? Gitu. Ya mungkin Bapak tahu lah ada platform yang bisa ngukur ATS friendly terus nyari lokernya di sana langsung gitu. Saya nggak mau promosi di sini, saya nggak di Ya. endorse gitu ya. Ada ya gitu. Nah kayak gitu. Jadi ada tuh. Atau ada yang uji tadi. Saya uji di satu tempat. Terus ini tuh saya coba lamar-lamar kayak gitu ke misalkan ya tempat-tempat yang menurut saya job portal gitu kan. Tapi kok jadi tinggi ya iya karena gini. Kalau ada tempat yang diuji dulu, coba diuji dulu gitu kan. Kan harusnya kalau untuk misal nih ada posisi tertentu, ada kata kunci, terus CV-nya dikeluarin, udah diuji gitu kan. Nah, di sini tuh kayak apa ya bahasa saya ya? Pasangannya yang buat nguji ini tuh kan apa gitu loh. Paham nggak, Pak? Kan pasti akan berubah-berubah untuk kualifikasi yang berubah-berubah kayak gitu. Jadi takutnya tuh database yang untuk menguji ini memang beda dengan yang ada di CV Bapak gitu. Nah, akhirnya jadi dianggapnya nggak cocok gitu. Bisa juga ada istilah-istilah bahasa Indonesia. Jadi ATS friendly itu saya sarankan bahasa Inggris ya, karena kita memang nggak punya data perusahaan yang bisa ngedetek ATS friendly bahasa Indonesia gitu. Tapi beberapa ada sih gitu. Tapi saya nggak tahu tuh datanya kayak gitu. Jadi bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan biasanya sih gini Pak, ATS friendly itu akan muncul banyak itu kalau misalkan tadi ya gunakan bahasa Inggris gitu. Terus yang kedua itu ada kata kuncinya tuh dalam bentuk kata kerja gitu. Jadi satu kata kerja, dua itu technical skill. Jadi kata kerja tuh misalkan ya terserah ya, misalnya memanage, menjual, menyusun, mereka, mengapakan gitu-gitu. Ada kata-kata kerja itu gitu. Atau yang hubungannya dengan technical skill. Technical skill tuh ada yang industry knowledge, pengetahuan bidangnya Bapak. Ya, istilah-istilah di sektor tertentu. Bisa ada nama hardware atau software tertentu gitu. Bisa keahlian bahasa tertentu gitu. Itu biasanya akan lebih banyak kebaca macam itu. Sehingga apa? Nah, yang nomor 3 dulu deh, Pak. Yang nomor 3 adalah ini berpengaruh dengan panjang pendeknya halaman. Mumpung saya ingat. Jadi, ya, saya ini pernah coba uji gitu ya. Banyak orang ngerasa CV itu harus 1 halaman. Padahal CV itu direkomendasikan boleh 1 sampai 3 halaman. Oke. Nah, yang salah adalah orang yang menjadikan halaman sebagai tujuan. Padahal halaman itu sebagai guide. Oh ya udah, info yang saya masukin segini. Ini berapa halaman? 2 halaman. Oh, ini masih masuk kok, boleh gitu. Nah, banyak orang itu menjadikan halaman itu sebagai target. Wah, udah 1 halaman nih. Padahal masih ada info banyak tuh. Dia punya banyak pengalaman. Tapi nggak dimasukin. Artinya apa? Pengalaman dia yang banyak nggak dimasukin. Padahal dia mampu. Dengan jumlah halaman yang terbatas, kata kuncinya juga terbatas. Akhirnya banyak yang nggak cocok. Saya nggak tahu nih CV-nya Bapak berapa halaman dan berapa banyak kata kunci. Gitu. Saya biasanya nggak buka CV kalau belum ini sih. Nggak buka CV kalau Ada, belum gitu. ya Pak. Kalau CV Bapak cuma 1 halaman, ya silahkan dilengkapi gitu. Jangan cuma 1 halaman. Kalau 2 halaman, cek lagi kata kuncinya udah maksimal belum, nge-breakdown pengalamannya gitu. Biasanya tuh kata kunci nggak banyak muncul. Banyak, jadi kan keterangan itu kan pakai bullets gitu ya Pak ya, suatu pengalaman misalkan kerja atau magang pakai bullets. Nah, banyak orang yang lupa bahwa satu bullets itu nyeritain satu tanggung jawab aja. Saya sering sekali nge-review CV kayak bullets 2 tuh bisa digabungin gitu. Kalau nggak, bullets yang ini sama yang keberapa, itu intinya sama gitu. Berarti kata kuncinya sama dong gitu. Nah, setelah saya hilang-hilangkan, nah ya kan, baru tuh CV-nya nyusut. Yang tadinya 2 halaman full, jadi halaman kedua cuma dikit gitu. Atau memang yang sejak awal 2 halaman belum full. Maksud saya adalah
coba dilengkapi dulu di breakdown itu. Kita harus tahu bahwa balas keterangan yang ditulis di situ tuh harus mengandung banyak kata kunci yang barangkali lebih banyak kayak kata-kata sambung, kata-kata ini yang menurut database itu bukan itu yang dicari gitu loh Pak. Gitu. Nanti coba ya setelah di-review Bapak coba lagi diuji nanti CV-nya gimana gitu. Nah, harus pastikan Baik. dulu bahwa ETS Peralinya cara nulisnya benar. Yang kedua, apakah iya semua kemampuan profesional yang Bapak miliki sudah ditulis ke CV? Yang ketiga, apakah tulisnya nanti benar? CV itu intinya 5 poin, Pak. 1, dia harus ditulis dengan jujur. Yang nomor 2, itu lengkap infonya. Lengkap juga nggak cukup. 3, harus relevan dengan lokernya. Yang keempat, itu harus menarik. Dan yang terakhir adalah up to date. Up to date ini bisa dibilang bahwa keterangan di CV itu kan pasti ada yang ada timestamp-nya, penanda waktunya, kapan sampai kapan gitu ya. Pengalaman kerja kapan sampai kapan, organisasi kapan sampai kapan. Nah, coba Bapak cek di CV Bapak, waktu terkini yang ada di CV itu kapan? Tanggal kapan, bulan kapan, atau tahun kapan gitu. Nah, Bapak coba ukur waktu terkini di CV dengan waktu sekarang. Kalau gap-nya itu terlalu panjang, nah itu berarti Bapak harus melakukan sesuatu dengan CV-nya. Itu. Misalkan, oh yang terkini itu setelah saya wisuda. Wisuda saya katakanlah Januari 2023. Terus kita real sekarang di dunia nyata itu Desember 2023. Nah, ini kan ada gap 11 bulan nih. Gitu kan. Nah, CV Bapak belum bisa jawab pertanyaan selama 11 bulan ini Bapak ngapain aja gitu. Nah, gap inilah juga yang harus Bapak penuhi juga gitu dengan pengalaman yang harus ditulis gitu kan. Karena nanti takutnya juga bisa kebaca Bapak itu tidak punya inisiatif dan Bapak nggak produktif karena ada karir gap kosong gitu. CV itu nggak juga harus melihat dari situ juga gitu. Oke. Nah, itu nanti kita cek di sesi detail bagaimana CV-nya Bapak. Baik sih, Pak. Oke, ada lagi nggak Pak Mungkin pertanyaannya? itu sih, Pak. Ntar mungkin yang sesi spesifik kali, Pak ya. Ya, boleh. Atau Tentang nanti tentang kalau udah sesi spesifik, nanti Bapak revisi dan lain-lain, nanti bikin sesi Zoom lagi nggak apa-apa. Kan Bapak kan nonton ya, dari Pak. channel saya kan masih ngacak. Nah, Ya, barangkali nanti kalau udah urut ada pertanyaan lagi, Bapak udah punya 5 atau 10 pertanyaan, kita Zoom gini lagi nggak apa-apa, oke? ya, Pak. Siap. Dan Soalnya yang Hah? spesifik itu terkait pemilihan kata sih, tentang buat CV Oh, saya gitu. ya ya ya. Oke, kita Ya, masuk ke baik. sesi detailnya ya, Pak ya, bentar.